Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2020 adalah hari di mana kita memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan. Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Allah Bapa yang Maha Baik mengundang kita lagi untuk berefleksi tentang kehidupan kita dengan bercermin pada sabda Yesus yang hari ini kita dengarkan bersama dalam perumpamaan. Intinya sebetulnya yang Tuhan kehendaki bagi semua manusia ialah supaya semua manusia berbahagia bersama Dia. Ia menciptakan manusia dan mengundang semua manusia untuk hidup dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Dia. Ia dalam perumpamaan hari ini melalui Yesus kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Ada satu perjamuan yang disediakan untuk kita semua. Yesus menggunakan perumpamaan perjamuan nikah. Tapi intinya adalah Tuhan pingin agar kita ada bersama-sama dengan Dia, menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Dia. Dan Dia mengundang kita untuk itu. Dalam perumpamaan tadi, undangan itu ditolak. Ditolak oleh sebagian orang dengan alasan sibuk. Sibuk urus tanah pertaniannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan
bisnisnya. Dan apa yang terjadi dengan penolakan itu? Penolakan itu sesungguhnya berarti menolak untuk selamat dan bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Perumpamaan ini dapat menjadi satu bahan refleksi untuk kita yang hidup di kota besar seperti Jakarta yang serba sibuk. Pun di tempat-tempat lain yang barangkali juga punya kesibukan yang tidak kalah dengan orang yang di Jakarta. Mari kita dengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita. Dia menghendaki agar kita semua bahagia dan selamat bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya untuk kita, apakah yang hari-hari ini menjadi fokus utama kita? Sedemikian sampai kemudian kita tidak ada waktu lagi untuk berjumpa dengan Dia dalam doa. Sedemikian rupa sampai kita tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Kalau kita seperti orang-orang yang tadi menolak, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk berjumpa dengan Dia, tidak punya waktu untuk mendengarkan Dia yang bersabda kepada kita, kita sedang menjauhkan diri dari sukacita dan kebahagiaan kekal yang Tuhan tawarkan kepada kita. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup bersama dengan Dia. Dan itulah yang harus kita perjuangkan. Itu yang utama dalam kehidupan kita. Itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Itulah tujuan hidup kita. Maka sesibuk apapun, kita tak perlu punya waktu untuk ada bersama-sama dengan Dia. Sesibuk apapun kita perlu punya waktu untuk bersama-sama dengan Dia. Dan bersama dengan Dia itu berarti apa? Bertekun dalam doa dan bertekun dalam kebaikan. Kita berdoa supaya doa menjadi prioritas hidup kita, tapi doa yang berbuah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.